Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk membahas tentang sistem pegas bermassa. Kita lanjutkan dengan membahas soal sebelum kita UTS di pekan depan. Jadi pada hari ini kita akan membahas soalnya terlampir di PowerPoint. A mass of 0.5 kg, ada sebuah benda bermassa 0,5 kg hangs from the light spring, tergantung pada pegas yang ringan, and executes SHM, dan mengalami gerakan SHM, yaitu simple harmonic motion, so that its position X is given by, sehingga posisi X dituliskan sebagai X sama dengan A cos omega T. Jadi posisinya terhadap waktu dituliskan menggunakan persamaan X sama dengan A cos omega T. Dengan A adalah X saat T sama dengan 0. Omega adalah frekuensi sudut. It is found that the mass completes 20 cycles. Diketahui bahwa massa tersebut mengalami 20 kali siklus atau 20 kali getaran of oscillations ya, in 80 second, pada 80 detik. Jadi massa tersebut melakukan 20 osilasi atau 20 getaran itu selama 80 detik. Pertanyaannya adalah determine yang pertama, yang ke I adalah the period of the oscillations. Pertanyaan pertama adalah periode dari osilasi. Kemudian yang kedua adalah the angular frequency of the oscillations. Frekuensi angular atau frekuensi sudut dari osilasi, atau omega ya. Yang ketiga adalah the spring constant atau K. Kemudian yang B, using the value of A equals to 2 mm, dengan menggunakan nilai A sama dengan 2 mm, make the sketches, buat sketsa of the variation with time, dengan variasi waktu dari displacement X, velocity V, dan acceleration of mass atau A, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama disuruh mencari periode, kemudian angular frequency atau omega, konstanta pegas, spring constant, kemudian disuruh membuat sketsa dari posisi, kecepatan, dan percepatan dari massa tersebut. Kita bisa mulai dengan menjawab pertanyaan yang ke A ya. Jadi A yang pertama adalah period. Di sini diketahui bahwa massanya adalah 0,5 kg. Sebelumnya kita tulis dulu saja apa saja yang diketahui ya. Jadi yang diketahui adalah massa dari benda yaitu 0,5 kg, kemudian mengalami SHM atau simple harmonic motion, yang persamaan geraknya itu sudah kita bahas sebelumnya, dan posisi terhadap waktu itu dituliskan melalui persamaan A cos omega T. Yang ditanya adalah A, periode.
Oke, kita tahu bahwa periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran, gitu ya. Dan di sini diketahui bahwa dia bergetar sejumlah N, getarannya adalah 20 cycles atau 20 getaran. Kemudian 20 getaran itu dilakukan selama 80 detik. Sehingga periodenya adalah jika dia 20 getaran itu dilakukan selama 20 detik, maka satu kali getarannya berapa gitu ya. Jadi satu kali getaran itu dia lakukan selama 80 dibagi 20 sama dengan 4 detik. Gitu ya. Oke, itu kita sudah bisa menjawab A yang nomor 1. Kemudian A yang nomor 2 adalah angular frequency atau omega. Dari perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas bagaimanakah persamaan gerak dari SHM sehingga memunculkan rumus atau formula dari omega, yaitu omega adalah akar K per M. Begitu. Nah, di sini K-nya belum kita ketahui ya. Jadi kita belum bisa menggunakan rumus ini, tapi rumus yang kita gunakan adalah dari periode. Omega itu adalah 2pi V atau 2pi kali frekuensi, dan frekuensi itu adalah 1 per T ya. Sehingga ini bisa kita tulis omeganya adalah 2pi dikali dengan 1 per 4 second. Sehingga sama dengan berapa itu? Setengah ya. Setengah pi radian per second ya. Ini adalah hasil dari omega. Jadi omeganya frekuensi sudutnya adalah setengah pi radian per second. Jadi selama 1 second dia melakukan setengah pi atau 90 derajat per second gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal yang ke B. Soal B ini kita disuruh untuk membuat sketsa. Sketsa dari displacement atau X fungsi T, velocity, kecepatan fungsi T, dan acceleration A fungsi T. Sebelum membuat sketsa, kita harus mencari ekspresi atau formula dari posisi, kecepatan, dan percepatan. Di dalam soal sudah diketahui bahwa posisi fungsi waktu itu dituliskan dengan formula A cos omega T, gitu ya. V fungsi T adalah, kita tahu kecepatan adalah turunan dari posisi, sehingga kita bisa menurunkannya. X fungsi T adalah A cos omega T sama dengan A ya, turunan A cos omega T. Turunan dari cos adalah min sin, dan di sini ada omega, berarti A omega min sin omega T. Nah, ini adalah ekspresi dari kecepatan fungsi T.
Jadi kecepatan fungsi T adalah min A omega sin omega T. Kemudian bagaimana dengan percepatan? Percepatan itu adalah turunan ke 2 dari posisi atau turunan pertama dari percepatan. Dari kecepatan. Jadi kita bisa tuliskan untuk percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi gitu ya. Sehingga A fungsi T adalah turunan dari kecepatan. Turunan dari kecepatan kita tulis yaitu min A omega sin omega T. Sehingga percepatannya adalah min A omega kita tulis. Kemudian turunan dari min sin itu adalah min cos gitu ya. Dan di sini ada omega juga, maka omeganya menjadi kuadrat min cos ya omega T. Jadi untuk percepatan adalah A omega kuadrat sin omega T gitu ya. Jadi ini adalah posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, kita akan membuat sketsa. Sketsanya tentu kita akan membuat grafik yang menghubungkan antara waktu dan percepatan.